Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa merapat dulu ke depan ya, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi ini mudah-mudahan menjadi pagi yang penuh berkah bagi kita semuanya. Kita akan mengkaji bahasan adab-adab dalam menuntut ilmu dan motivasi-motivasi agar kita semangat untuk belajar, yang diambil dari buku yang kami susun, Mahasantri. Kita bisa lihat pembahasannya kali ini membahas beberapa tema. Yang pertama, ilmuwan yang menjadi ulama. Kemudian yang kedua, cara memanage waktu, halaman 155 terus halaman 183, dan halaman 217 tentang futur, tidak punya semangat dalam belajar. Atau sebelumnya itu cara sukses belajar menurut Imam Syafi'i. Nah, agar kita bisa istiqomah, nah itu kiat-kiatnya nanti akan kita singgung. Dan kali ini kita mulai dari ilmuwan yang menjadi ulama. Lihat di halaman 155. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuwan yang menjadi ulama. 1. Syekh Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim. Syekh Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim asalnya dari Mesir. Adalah di antara ulama yang dahulunya adalah seorang muhandis, engineer. Beliau meninggalkan profesinya tersebut dan beralih menimba ilmu syar'i. Beliau sudah sangat ma'ruf dengan kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Sahih Fiqih As-Sunnah yang diterbitkan oleh Al-Maktabah atau Fiqhiyah. Di antara guru beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi dan Syekh Abdul Malik di antara muridnya yang senior. Pengaruh guru beliau sangat kuat sekali, yang hal ini bisa kita saksikan pada buku beliau Sahih Fiqih As-Sunnah. Syekh Abdul Malik juga pernah belajar dari ulama-ulama di Kuwait dan ulama Saudi Arabia. Beliau banyak mempelajari ilmu hadis dan fikih, dan saat ini sering menyalurkan ilmu fikih dan usul fikih. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Sahih Fiqih As-Sunnah dan Fiqih Sunnah lin An-Nisa. Kitab lain yang beliau susun ialah kitab fi ahkamil al-jum'ah, kitab fil akhta'i an-nisa, kitab ta'zim qadar as-shalah, dan ta'liq ala syarah al-baikuniyah. Beliau begitu banyak biografi tentang beliau. Namun bahasan beliau dalam Sahih Fiqih As-Sunnah sering jadi rujukan dalam membahas fikih. Karena ketika beliau menyebutkan perselisihan pendapat dalam suatu masalah disertai dalil masing-masing. Lalu beliau kuatkan dengan ilmu usul. Manakah pendapat yang rajih, yang lebih kuat? Baik. Kita sekarang bahas ilmuwan yang dulu backgroundnya itu bukan pendidikan agama, lantas menjadi ulama. Yang pertama, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ulama ini asalnya dari Mesir. Dulu dia seorang muhandis. Muhandis itu engineer, insinyur, ST, nah itu.
Kemudian beliau belajar agama pada Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama dari Mesir juga, dan menjadi murid senior beliau. Dan Syekh Mustafa ini punya kekhususan dalam tafsir, kemudian dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Maka pengaruh pada Syekh Mustafa, pada Syekh Abu Malik yang disebutkan di sini. Di antara karya beliau yang terkenal itu Sahih Fikih Sunnah. Sahih Fikih Sunnah ini bahas dalam 4 jilid perbedaan pendapat di antara para ulama, kemudian menguatkan mana pendapat-pendapat yang lebih kuat dari perselisihan yang ada. Ada juga Fikih Sunnah lin Nisa. Fikih Sunnah yaitu membahas fikih kaitannya dengan wanita. 2 buku ini sudah diterjemahkan. Nanti cari buku terjemahan Sahih Fikih Sunnah, ini karya Syekh Abu Malik, dan Fikih Sunnah lin Nisa atau fikih wanita karya Syekh Abu Malik juga. Ada lagi kitab yang lainnya yang kita lihat ada seputar pembahasan fikih pula. Tidak banyak biografi beliau. Yang jelas beliau dulu seorang engineer, seorang insinyur, kemudian beralih menjadi seorang ulama dan punya karya tulis yang menarik. Terus yang kedua Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, dibaca. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid ya. 2. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, beliau adalah seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau memiliki pendidikan sampai di strata 1 Bachelor Manajemen Industri. Beliau adalah kelahiran 30 Zulhijjah 1380 Hijriah, sekitar 59 tahun saat ini. Beliau menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah atas di kota Riyadh, KSA. Kemudian beliau pindah ke Zohran untuk menyelesaikan studi di bangku kuliah universitas. Nah, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, terkenal dengan pemilik website. Websitenya islamco.com. Ada dalam versi Arab, Inggris, bahasa Indonesia juga ada. Nah, di sini beliau memiliki pendidikan sampai S1, Bachelor Manajemen Industri. Terus setelah beliau itu belajar di Riyadh, dapat rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian beliau pindah ke Zohran. Zohran itu daerah sebelah timur kerajaan Saudi Arabia. Nah, untuk menyelesaikan studi di bangku kuliah. Terus beliau telah belajar. Baca lagi. Beliau telah belajar dari banyak ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan banyak mengkaji dengan membaca Syekh Abdurrahman bin Nathir, membaca pada Syekh Abdurrahman bin Nathir Al-Barrak. Juga beliau membetulkan qiraah Quran pada Syekh Said Ali Abdullah. Ulama lain yang beliau ambil faedah adalah Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Gunaiman, Syekh Abdul Musin Az-Zamil, dan Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud. Namun ulama yang banyak beliau ambil faedah adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Beliau punya hubungan yang erat dengan Syekh Ibnul Baz hingga 15 tahun lamanya. Syekh Ibnul Baz lah yang mendorong Syekh Al-Munajjid untuk mengajar ilmu syar'i hingga ia berada di markas dakwah dan pembimbingan di kota Dammam, sebelah timur Saudi Arabia. Karena sebab Syekh Ibnul Baz lah beliau menjadi imam, khatib, dan pengisi kajian Islam. Beliau saat ini menjadi imam dan khatib di Masjid Jami Umar bin Abdul Aziz di daerah Khobar, dekat kota Dammam. Beliau punya berbagai kajian ilmiah seperti kajian tafsir Ibnu Katsir, syarah Sahih Al-Bukhari, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarah Sunan Tirmizi, syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Umdatul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam, dan syarah kitab Manhajus Salikin.
Beliau pun menulis berbagai buku seperti Kunun al-Khair, Awana, Arba'un Nasihin Arba'un Nasiha li Islahil Buyut, Sababun lil al-Khusyu, Sababan li al-Khusyu, al-Asalib an-Nawawiyah fil Illaji al-Akhta, Sab'una Mas'alah fi As-Siyam, dan masih banyak yang lainnya. Sampai saat ini beliau aktif menulis di internet sejak tahun 1996. Di websitenya di tanya jawab Islam, Al-Islam Soal wal Jawab, www.islamqa.com. Web ini tidak hanya berbahasa Arab, namun menyediakan layanan bahasa lainnya seperti Inggris, Urdu, dan bahasa Indonesia. Beliau juga membina website www.islam.ws dan memiliki website pribadi www.almunajid.com. Almunajid.com. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid ini berguru pada banyak ulama. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, berguru pada banyak ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Terus dari Syekh bin Baz dapat rekomendasi sehingga beliau jadi pengisi imam dan khatib. Nah, sekarang sibuk menulis tadi di website apa? islamqa.com. Mau cari fatwa-fatwa di situ paling mudah. Dan tulisan beliau lengkap jadi rujukan saat ini. Kemudian itu tersedia dalam berbagai macam bahasa. Dan karya tulis beliau juga banyak. Cepat beliau itu terbitkan tulisan dengan berbahasa Arab. Ada juga yang dibagikan gratis di internet. Terus yang ketiga Syekh Mustafa Al-Adawi. Bisa dibaca. 3. Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama asal Mesir ini adalah di antara ulama yang dulunya seorang ilmuwan. Ulama kelahiran 1945 ini pernah menyelesaikan kuliah di Teknik Mesin Strata 1 S1 pada tahun 1977. Beliau juga telah menghafalkan Al-Quran, dan beliau di antara ulama-ulama yang mengambil faedah dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah di Yaman. Selama 4 tahun, dari tahun 14.000 sampai 1404 Hijriah, 1400 sampai 1404 Hijriah, beliau hafizahullah belajar pada Syekh Muqbil banyak sekali faedah ilmu yang didapat selama rentan waktu tersebut. Setelah memulai rihlah di Yaman, beliau kembali ke Mesir. Di sana beliau mendirikan masjid kecil dan mulai mengajar di halaqah. Beliau pertama kali mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab tafsir, juga fikih. Berapa murid dari dalam maupun luar Mesir akhirnya menghadiri majelis beliau, sehingga ketika telah banyak murid yang menghadiri majelis, beliau mendirikan masjid besar ditambah dengan maktabah dan perpustakaan besar. Beliau punya beberapa karya dalam bentuk buku. Beliau menulisnya dalam berbagai bidang, adalah fikih, hadis, mustalah hadis, dan tafsir. Di antara karya beliau dalam bidang tafsir Quran yang dinamakan As-Salih, At-Tashil wa Ta'wil. Beliau menjelaskan tafsir dalam kitab tersebut dengan sederhana dalam bentuk tanya jawab yang saat ini sudah lengkap 30 juz. Dalam bidang fikih, beliau memiliki kitab Al-Jami' lil Ahkam An-Nisa, li Ahkam An-Nisa dalam 5 jilid, dan kitab Al-Jami' Al-Amam Al-Fiqih wa Al-Ahkam. Dalam hadis beliau punya kitab As-Sahih Al-Musnad min Ahadisi Al-Fitan wa Ashrat As-Sahah As-Sahih Al-Musnad min Azkar Al-Ya'u wa Al-Lailah As-Sahih Al-Musnad fi Fadail As-Sahabah dan As-Sahih Al-Musnad min Al-Hadis Al-Qudsiyah dan ilmu mustalah hadis. Beliau memiliki kitab As'ilah
wal jawab fil ilmi mustalah al hadis. As'ila wa ajwiba fi ilmi mustalah al hadis. Masih banyak karya lainnya ditambah dengan kitab-kitab kecil dan juga beberapa kitab tahqiq. Baik, ini Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau dulu teknik mesin, kemudian setelah itu menghafalkan Al-Quran, lalu belajar pada Syekh Muqbil. Akhirnya beliau itu pakar dalam tafsir, kemudian banyak tulisan juga tentang hadis, kemudian juga ada ilmu mustalah hadis dan berbagai macam ilmu yang lainnya. Beliau punya buku tafsir lengkap 30 juz dengan nama At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Tiap juz itu ada. Beliau kelompok-kelompokkan dalam beberapa, kemudian sudah lengkap sekarang 30 juz. Kemudian ulama yang keempat adalah Syekh Amr bin Abdul Mun'im Al-Salim. Di sini ulama lagi yang nomor 4 yang backgroundnya itu ilmu dunia namun belajar juga agama. Bisa dibaca. 4. Syekh Amr bin Abdul Mun'im Al-Salim. Syekh Amr bin Abdul Mun'im bin Abdul Ali Al-Salim adalah seorang ulama kelahiran Mesir. Beliau adalah ulama yang dahulunya lulusan ilmu komputer dan akhirnya tumbuh menjadi seorang ahli hadis. Saat ini serta punya karya buku-buku menarik terutama dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Tahun 1967 beliau lahir dan tahun 1974 beliau tiba di Kuwait bersama orang tuanya yang kala itu menjadi pengajar di sana. Setiap jenjang pendidikan beliau selesaikan di Kuwait hingga perguruan tinggi. Pada tahun 1988 beliau lulus dari Universitas Kuwait dari jurusan ilmu komputer. Setelah itu beliau kerja di Departemen Listrik dan Air di Kuwait. Selama dalam masa kerja itu beliau berhubungan dengan Syekh Abdullah Al-Judai dalam rangka menyusun suatu program motor yang berisi khutbah tis'ah. Dari penyusun Kutubut Tis'ah itu kitab hadis yang 9. Baca. Dari penyusunan program malah beliau dapat mengambil banyak ilmu dari Syekh Al-Judai. Syekh Amru tidak belajar matan tertentu dalam mustalah hadis pada Syekh Jundai. Namun selama menjalankan proyek tersebutlah beliau akhirnya mendapatkan banyak faedah. Di Kuwait, Syekh Amru menikah dan memiliki anak pertama. Setelah itu terjadi perang Irak yang membuatnya kembali ke negerinya, Mesir pada tahun 1990. Di Mesir beliau melanjutkan proyek terdahulu. Setelah 6 bulan di Mesir, akhirnya beliau memulai menyusun karya tulis. Saat ini beliau memiliki 4 anak yang semuanya laki-laki, yaitu Abu Rahman, Abdullah, Abdul Salam, dan Abdul Aziz. Pada tahun 1998, Syekh Amru membuka maktabah Adbiyah untuk penyebaran buku-buku karya beliau. Beliau mengurus maktabah tersebut sendiri. Karya-karya beliau seputar ilmu fikih, ilmu mustalah hadis, tarikh hadis, takhrij hadis dan berisi penjelasan status sahih atau dhaifnya hadis. Karya beliau ada yang besar dan kecil, yang memberikan banyak manfaat tanpa diragukan lagi. Di antara karya beliau adalah Taisir Ulum Al-Hadis lil Al-Mubtadi'in, Al-Jam'u Baina Al-Muwaqazah wa Al-Iktirah fil Mustalah Al-Hadis wa Ulumihi, Al-Adab Syar'iyyah An-Nisa fil Ziyarati Al-Maqabir Hadm Al-Manarah liman Sahah Al-Hadis At-Tawassul wa Ziyarah Al-Jami fil Ahkami At-Talaq wa fihuhu min adilatihi, dan masih banyak yang lainnya. Sebagian karya beliau juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim, dulu seorang IT, ya, lulusan ilmu komputer, kemudian belajar pada Syekh Abdullah Al-Judai. Syekh Abdullah Al-Judai punya program hadis Kutubut Tis'ah, kemudian dia pelajari dari situ, banyak belajar dari situ. Akhirnya
dia banyak dapat manfaat. Sekarang beliau punya karya tulis banyak dalam ilmu hadis. Yang kelima, ini seorang dokter, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam. Mungkin saya ringkasin saja. Dia itu seorang dokter kelahiran Mesir. Kemudian lahir di Iskandariyah, Zulqa'dah 1371 Hijriah. Beliau dahulu mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Iskandariyah tahun 70-an. Sekaligus ketika kuliah kedokteran belajar lagi ilmu agama di kuliah syariah di Al-Azhar Kairo Mesir. Karena dulu di Al-Azhar masih boleh kuliah di tempat lain juga. Jadi dia ambil dua. Yaitu yang pertama di Universitas Iskandariyah ilmu kesehatan, ya, terus ambil pasca juga. Lalu ambil juga kuliah syariah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, guru beliau diantaranya ada Syekh Muhammad Abdullah Hamid Abdullah dan seterusnya. Karya-karya beliau banyak. Ada Tamul Minnah, Bi'arrad, Al-Adda'i As-Sunnah. Kemudian ada An-Nasihah, Al-Azkar dan seterusnya. Yang paling bagus ada kitab beliau Ulul Himmah, motivasi tinggi dalam belajar. Nah, diantaranya yang saya pakai dalam buku ini. Ada nukilan-nukilan dari beliau yang beliau tulis dalam buku Ulul Himmah. Nah, ini salah satu contoh. Ada yang meraih gelar dokter, bahkan sampai doktor dalam kedokteran. Kemudian mempelajari juga ilmu agama, ilmu syariah, lulusan dari Al-Azhar. Yang keenam, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari Al-Misri, lulusan S1 bahasa Spanyol. Ya, S1 bahasa Spanyol. Dia ketika itu beliau dikenal sebagai ulama pakar hadis, ya. Awalnya beliau memiliki nama kunyah Abul Fadl. Kemudian lalu beliau banyak mempelajari kitab Abu Ishaq Asy-Syatibi. Akhirnya beliau memakai nama Abu Ishaq Al-Huwaini. Kemudian beliau menisbatkan diri pada Al-Atsari karena beliau menyibukkan diri dengan asar atau ilmu hadis. Jadi awalnya seorang, ya, yang paham bahasa Spanyol, kemudian beralih kepada ilmu hadis. Kemudian Syekh Al-Huwaini ini tumbuh di keluarga yang soleh dan keluarga yang dimuliakan, yang memiliki fitrah yang selamat. Orang tuanya sangat cinta pada agamanya dan sangat mengagungkan syariat Islam. Ayahnya menikahi 3 wanita dan memiliki 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Syekh Abu Ishaq adalah anak dari istri ayahnya yang ketiga. Nah, jenjang beliau dalam pendidikan, ya, dilihat pendidikan madrasah di Wazariyah, kemudian pendidikan I'dadiyah Al-Qadimah, pendidikan As-Sanawiyah di Madrasah Syahid Abdul Mun'im Riyadh, ya. Kemudian beliau juga kuliah di Jami'ah Ain Syams, Fakultas Adab, berarti fakultas bahasa, jurusan bahasa Spanyol di Mesir. Kemudian diutus ke Spanyol karena kecerdasannya saat di bangku kuliah, namun beliau hanya bertahan 2 bulan di sana karena banyak terjadi pertentangan yang menyelisih agamanya. Nah, kemudian ketika itu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini mulai mempelajari hadis. Di antara gurunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kisah beliau dengan Syekh Al-Albani mulai dari pembahasan kitab sifat solat Nabi min at-takbir ila taslim dan kitab karya Syekh Al-Albani lainnya. Di antara guru Syekh Abu Ishaq lagi adalah Syekh Abdul Hamid Ashak, Syekh Muhammad Jamil Ghazi, Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Halwu dan seterusnya. Begitu pula Syekh Al-Albani adalah di antara guru beliau. Bahkan ada pujian khusus dari Syekh Al-Albani pada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Kemudian pujian lainnya pada Syekh Abu Ishaq, Syekh Al-Albani pernah berkata, "Sohalaka malam yasiha li ghairik." Ada hadis yang sahih bagimu, namun selainmu tidak menganggapnya itu sahih. Lalu di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmu lagi adalah dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Qa'ud, Syekh Abdullah bin Jibrin dan yang lainnya. Karya-karya beliau banyak dalam ilmu hadis. Berarti ada 6 orang di sini dan masih banyak yang lainnya. Tadi Syekh Abu Malik itu engineer. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, manajemen industri. Syekh Mustafa Al-Adawi teknik mesin. Syekh Amr bin Abdul Mu'nin Salim itu IT. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam dokter sampai jenjang doktor. Kemudian keenam Abu Ishaq Al-Huwaini apa tadi? Bahasa Spanyol.
Itu pun tidak menghalangi mereka dari belajar agama. Nah, setelah itu ini cerita tentang belajar agama yang kami tulis bersama dengan teman kami Dr. Muhammad Saifuddin Hakim. Kalau teman saya sampai kuliah di Belanda, ya, terus saya di Saudi. Nah, itu ceritanya nanti dibaca sendiri. Nah, terus sekarang kita masuk manajemen waktu. Kunci dari bisa belajar seperti itu adalah memanage waktu dengan baik. Coba kita lihat di halaman 183. Silakan dibaca. Disebutkan memanage waktu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi. Imam Syafi'i pernah mendapatkan nasihat berikut: al-waqtu kasayfi fa inna qata'tahu wa illa qata'aka wa nafsuka in lam tashghulha bil haqqi wa illa sabaltuka bil batili syagalatka bil batil. Waktu laksana pedang, jika engkau tidak mengayunkannya, maka ia yang malah akan menebasmu, dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Taib. Waktu itu penting sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau orang barat bilang apa? Waktu bagaikan bagaikan uang. Kalau ini waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak tersibukkan dalam kebaikan, ya, maka waktu itu yang nanti akan menebasmu. Jadi disuruh maksud kalimat ini kita sibuk dalam kebaikan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana ulama itu membagi waktu. Di sini saya ringkaskan, diceritakan oleh Said Al-Hariri. Para salaf itu ketika berada di waktu berada di waktu siang, sibuk memenuhi hajat mereka dan perbaiki penghidupannya. Sedangkan di sore hari dan juga waktu malam mereka dalam keadaan beribadah dan sholat. Diceritakan juga oleh Sidqah, ia berkata Amr bin Dinar biasa membagi waktu malam menjadi 3. Amr bin Dinar bagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk berdiskusi, mudzakarah berdiskusi, sepertiga lagi untuk sholat malam. Terus ada lagi Sulaiman At-Taimi, diceritakan oleh Hamad bin Salamah, ia berkata kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di waktu sholat kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat kami mendapati beliau entah sedang berwudu, entah mengunjungi orang sakit, atau mengurus jenazah, atau duduk di masjid. Seakan-akan kami menganggap beliau tidak pernah bermaksiat sama sekali. Karena waktunya kalau tidak sholat aktivitas lainnya lagi. Tentang Imam Syafi'i, Imam Dhahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menyebutkan Muhammad bin Bishr Al-Akri dan selainnya berkata, telah bercerita Ar-Rabi bin Sulaiman, ia berkata Imam Syafi'i bagi waktu malam menjadi 3. Nah, ini bagus nih Imam Syafi'i ini, coba lihat. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat malam, sepertiga malam terakhir untuk tidur. Sepertiga malam pertama untuk menulis, sepertiga malam kedua untuk sholat malam, sepertiga malam ketiga untuk tidur. Dan dalam mazhab Syafi'i itu menganggap waktu terbaik untuk sholat malam itu tengah malam, ya, tengah malamnya. Maka dia bagi sini jadi 3 ya, 3 waktu. Sepertiga malam tadi untuk apa? Menulis. Sepertiganya lagi sholat malam. Sepertiganya lagi tidur. Berarti tidurnya berapa jam? Kalau satu malam 9 atau 10 jam ya 3 jam saja. Kalau kita 6 jam ya. Terus memang waktu begitu penting untuk dijaga. Al-Auza'i berkata setiap detik yang terlewat di dunia akan ditampakkan pada hamba pada hari kiamat. Hari demi waktu demi waktu demikian. Jika satu detik tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanya kerugian belaka. Bagaimana lagi jika terlewat 1 jam, 1 hari atau 1 malam tanpa zikrullah. Nah, sekarang dibaca kiat manajemen waktu. Kiat manajemen waktu. 1.
Buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap harinya. Nah, sekarang buat batasan waktu. Ya, jadi dia buat batasan, ini aktivitas saya aktivitas apa, selesainya itu kapan. Misal di sini berapa lama waktu tidur? Berapa lama waktu untuk menaikkan kewajiban? Berapa lama waktu untuk berkunjung ke orang lain, jalan-jalan, kunjungi teman? Berapa lama waktu duduk-duduk sampai pada waktu untuk mudzakarah, mengulang pelajaran. Jadi buat batasan untuk masing-masing kegiatan. Baca lagi kedua. 2. Yang sangat membantu dalam manajemen waktu adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebihlah dari yang sewajarnya. Dan berlebihan dari yang sewajarnya. Lihat, contoh dibaca seperti meninggalkan banyak tidur, banyak makan dan minum, nongkrong dan membicara hal yang tidak bermanfaat. Banyak bicara, meninggalkan berbagai media dan alat yang banyak melalaikan seperti waktu terhabiskan dalam menggunakan handphone, browsing atau main game. Begitu pula yang keliru, waktu dihabiskan pula untuk menelusuri terus berita yang tidak jelas, tilawakol, dan sibuk dengan berita politik. Nah, cara untuk manajemen waktu yang kedua, jauhi hal-hal yang tidak manfaat. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Contoh tadi banyak tidur, banyak makan dan minum, banyak nongkrong. Kemudian dia tinggalkan media-media yang tidak manfaat, termasuk juga alat-alat HP yang terlalu tersibukkan dengan itu, waktu habis untuk itu. Atau sibuk ngobrol, kila wakol, pembicaraan yang tidak jelas. Termasuk juga sibuk bicarakan masalah politik. Kalau masalah politik lagi nongkrong di warung kopi itu luar biasa itu. Semua keluar. Seolah-olah dia lebih pakar daripada pemerintah gitu. Terus dari Abu Hurairah ia katakan, innallaha yardha lakum salasa wa yakrah lakum salasa fa yardha lakum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa ida'atal mal. Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal. Ingat ya, Allah itu ridhoi 3, benci 3. Apa yang Allah ridhoi? Sembahlah Allah, tidak berbuat syirik, serta berpegang teguh kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Berarti beribadah pada Allah, jauhi syirik. Kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu tauhid. Yang ketiga, tidak berpecah belah. Terus yang dibenci apa? 3 lagi, yaitu qila wa qal, berbicara pada sesuatu yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, kasratus su'al, banyak bertanya yang tidak penting, bukan untuk dia amalkan gitu, bukan. Dan ida'atal mal, buang-buang harta. Apa saja tadi yang dibenci? 1, bicara yang tidak jelas. 2, banyak bertanya yang tidak perlu. Yang ketiga, ya, buang-buang harta. Apa itu qila wa qal? Tadi kan kita sebut qila wa qal. Kata Imam Malik, wa wal iksaru minal kalami wal irjafi nahu qaulin nasi a'ta fulanun kadza wa mana'a kadza wal khawdu fi ma la ya'ni. Banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Sebar berita yang tidak jelas. Dia sebut ini kiamat padahal belum kiamat. Ya, itu berita enggak jelas itu. Seperti dengan mengatakan si fulan memberi ini dan tidak mendapat ini. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak manfaat. Ibnu Hajar katakan qila wa qal itu adalah menceritakan perkataan orang banyak lalu membahasnya. Juga bisa dikatakan seperti seorang berkata bahwa si fulan berkata seperti ini atau seperti itu, dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Imam Nawawi katakan yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang, sibuk dengan hal yang lagi viral, padahal nggak penting-penting banget untuk dirinya juga, dan sibuk dalam hal yang tidak manfaat yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain.
Nah, diutarakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, waktu bagi seorang penuntut ilmu kadang terbuang sia-sia karena kan 3 hal. Waktu kita itu habis itu karena 3 hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Coba dibaca 3 hal tadi. Satu, enggan mengulang dan murojaah apa yang telah ia baca dan pelajari. Nah, enggan mengulang. Ya, apa yang sudah dipelajari nggak mau diulang-ulang. Kebiasaan kita itu sudah ikuti kajian, nyatat, sudah taruh nanti di lemari buku, wes. Terus mau pergi ngaji, ambil lagi. Nggak pernah buka-buka kan? Enggak, sudah taruh itu. Semua tahu aja letaknya di situ. Nah, setelah mau pergi lagi, ya mau ngaji, ambil lagi. Ditanya, oh ya pokoknya ada di buku saya itu. Ada tapi lupa terus. Terus yang kedua, B. Duduk dan nongkrong dengan teman-teman yang menghabiskan waktu tanpa faedah. Nah, ini duduk dan nongkrong di mana ini? Hah? Apa di mana, Pak? Bapak biasa di mana? Pojokan. Hah? Pojokan nggak mungkin ini. Di mana? Hah? Pos ronda. Ada teman main kartu, ikut lagi main kartu. Ya, ada main catur, ini jadi sporter. Wow, sini. Padahal dia juga nggak bisa main, suruh main nggak bisa. Ya. Waktu habis sia-sia duduk nongkrong. Itu kan tadi yang kita bilang ada batasan waktu, nggak pakai batasan waktu. 3. C. Sibuk dengan membicarakan orang dan membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Nah, tadi sibuk dengan membicarakan sesuatu yang tidak jelas, sibuk bicarakan orang. Kadang bisa sampai ghibah, kadang bisa sampai memfitnah. Terus yang ketiga dari kiat manajemen waktu adalah jangan punya kebiasaan menunda-nunda. Berkata, nanti sajalah. Kalau mau ngaji, besok juga ada materi kayak gitu kok. Sudahlah, nggak apa-apalah, besok saja. Ya. Mengatakan menunda lagi, besok saja, nanti saja, minggu depan saja. Padahal mungkin lebih urgent daripada dia tunda. Nah, itu tidak baik bagi seorang penuntut ilmu. Cara dia manage waktu adalah ya, jangan sampai punya sifat menunda-nunda. Coba dibaca, menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan dan sekadar berangan-angan tanpa realisasi. Kata Ibnu Qayyim bahwa itu adalah dasar dari kekayaan orang yang bangkrut. Innal mana ra'sul amwalil mafalis. Sekedar berangan-angan tanpa realisasi itu adalah dasar dari harta orang yang bangkrut. Ya, sekadar berangan-angan tanpa realisasi itu adalah dasar dari harta orang-orang yang bangkrut. Dalam syair Arab dikatakan wala tarji amal yaumi ilal ghad la'alla ghadan ya'ti wa anta fakidu. Baca artinya, janganlah engkau menunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan. Nah, jangan nunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan. Terus nomor 4, memanfaatkan setiap detik waktu untuk kebaikan dan ibadah. Kita langsung lihat contoh ulama di sini. Ada 5 contoh di sini. 1, Salim Ar-Razi. Salim Ar-Razi, seorang ulama Syafi'iyah, pernah mengatakan, aku telah membaca 1 juz kitab selama perjalananku. Itu ia lakukan dalam perjalanan pergi dan pulang ke rumahnya. Nah, 1 juz kitab itu pas pergi baca, pulang juga baca. Ya, jadi dia pegang 1 juz kitab, dihatamkan pergi dan pulangnya. Terus yang kedua, Al-Hafidz Az-Zahabi. 2, Al-Hafidz Az-Zahabi ketika menjelaskan biografi Al-Khatib Al-Baghdadi, ia berkata, sudah biasa Al-Khatib itu berjalan dan ada 1 juz kitab di tangannya untuk ia setelah biasa dibawa Al-Khatib Al-Baghdadi, ada 1 juz kitab di bawah, ini untuk dibaca. Kalau kita yang paling penting itu jangan sampai lupa HP. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi apa? 1 juz kitab dia bawa ini, tujuannya nanti di perjalanan dia baca itu. Jadi ada pegangan 1 kitab. Terus 3, anak dari Ibnu Asakir pernah
tentang bapaknya bahwa sejak 40 tahun ia selalu sibuk bersama kitab ilmu, mushaf Al-Quran yang ia baca, dan ia pun sibuk menghafalnya. Nah, selama 40 tahun sibuk dengan kitab ilmu, sibuk dengan mushaf, dan sibuk menghafal. Sekarang yang keempat, Abul Wafa Ali bin Aqil. 4. Abu Wafa Ali bin Aqil menyatakan bahwa ia sampai tidak ingin menyia-nyiakan satu detik dari umurnya jika ia tidak mengulang pelajaran, tidak pula memanfaatkan matanya untuk menelaah. Ia berpikir di waktu rehatnya. Nah, lihat, waktunya itu ya mengulang pelajaran, memanfaatkan mata untuk menelaah, berarti baca. Kemudian di waktu rehat masih berpikir. Ya, di waktu rehat masih berpikir. Terus yang kelima, Ibnul Qayyim berkata bahwa ia mengetahui sendiri ada ulama yang sakit, pusing atau sakit betul. Saat itu kitab masih berada di sisi kepalanya. Jika sadar, ia membaca buku tersebut. Jika ia tidak sadarkan diri, buku tersebut tergeletak. Nah, lihat, ada ulama yang seperti itu, sakit pun masih ada buku di sampingnya. Ini kesibukan para ulama, setiap detik mereka manfaatkan. Kemudian menit waktu yang berikutnya lagi, caranya adalah membuat jadwal belajar. Nah, sekarang kerinciannya, waktu di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ini saya ambil dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini. Beliau bagi ada waktu subuh, kemudian ada waktu pagi, ada waktu setelah asar, ada waktu setelah maghrib. Ya. Waktu subuh itu paling bagus untuk menghafal. Lebih-lebih itu menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian itu nanti berlangsung sampai syuruk. Syuruk jam berapa syuruk? Hah? Jakarta terbit matahari jam berapa? 5.45 tambah 15 menit, berarti jam 6. Nah, itu boleh sholat isyraq, sholat syuruk. Nah, itu waktu paling bagus untuk menghafal. Waktu yang kedua, waktu pagi sampai zuhur. Kalau waktu pagi ini untuk bekerja atau belajar di sekolah. Nanti menjelang zuhur tidur qailulah. Menjelang zuhur tidur qailulah. Apa tidur qailulah? Tidur siang sebentar. Kemudian yang ketiga setelah asar digunakan untuk mutolaah. Jadi asar itu bukan untuk menghafal, namun mutolaah, baca. Ada majelis ilmu, hadiri, mengulang hafalan. Jadi hafalan sudah dihafal, mengulang. Kemudian yang keempat setelah maghrib digunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Ba'da isya digunakan untuk mengulang pelajaran. Nah, ini penjadwalan kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bisa jadi setiap orang itu berbeda-beda. Namun kalau paling bagus untuk hafalan waktu subuh, zuhur sampai asar aktivitas. Ba'da asar itu untuk mengulang pelajaran. Ba'da maghrib hadiri majelis ilmu. Ba'da isya mengulang pelajaran. Beliau katakan nanti tiap orang itu berbeda-beda. Yang jelas harus ada jadwal belajar. Jadi kalau kita simpulkan kiat manajemen waktu adalah 1. Buat batasan. 2. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia. 3. Jangan suka menunda. 4. Manfaatkan waktu detik demi detik dengan baik. Yang kelima, membuat jadwal belajar. Dan di antara jadwal belajar yang bisa dipilih adalah belajar di waktu pagi. Ada di halaman 193. Ada keutamaan belajar di waktu pagi terutama ba'da sholat subuh, yaitu mengkaji Al-Quran atau ilmu lainnya. Nah, sekarang kita lihat ada hadis dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghasyatuhum ar-rahmatu wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimulaikan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya. Baca lagi. Ibnu Abbas pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Jawab Ibnu Abbas, zikir pada Allah dan suatu kaum yang duduk di rumah Allah lalu saling mempelajari Al-Quran. Ketika itu malaikat akan memberikan naungan dengan sayapnya. Orang yang beraktivitas seperti itu adalah tamu Allah selama keadaannya seperti itu sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Hadis ini diriwayatkan secara marfu sampai Nabi SAW dan mauquf sampai sahabat. Namun yang mauquf itu lebih sahih, yaitu hanya perkataan sahabat. Terus Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan dari Anas, ia berkata, para salaf dahulu setelah subuh membuat halakoh-halakoh. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mengajarkan perkara wajib dan sunnah. Juga mereka berzikir kepada Allah. Baik, terus atiyah. Ini aktivitas setelah subuh ya ini ya. Para salaf itu setelah subuh membuat halakoh-halakoh. Ada yang baca Al-Quran, ada yang mengajarkan atau saling mengajarkan perkara wajib dan sunnah. Berarti buat majelis atau berzikir. Bisa berzikirnya di sini bentuknya zikir pagi petang. Terus ada atiyah. Atiyah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidakkah suatu kaum melaksanakan sholat subuh lalu ia duduk di tempat sholatnya? Mereka saling mempelajari kitabullah. Keadaan mereka kala itu menjadikan Allah mengutus malaikatnya untuk memintakan ampunan untuk mereka sampai mereka berpaling pada pembicaraan yang lain. Hadis ini menunjukkan akan dianjurkan bermajelis setelah sholat subuh untuk saling mempelajari Al-Quran. Namun atiyah adalah perawi dhaif, lemah. Baik, di sini ada anjuran untuk bermajelis setelah sholat subuh. Ada juga Harb Al-Karmani meriwayatkan dengan sanad Al-Auza'i bahwa ia ditanya tentang belajar setelah subuh. Ia berkata, telah menceritakan kepadanya Hasan bin Atiyah bahwa yang berkata yang pertama kali mempelopori majelis Quran setelah subuh di Masjid Damaskus adalah Hisham bin Ismail Al-Makhzumi pada saat khilafah Abdul Malik bin Marwan. Praktek yang ada seperti itu yaitu belajar di pagi hari setelah subuh. Maka sering kita lihat majelis-majelis subuh ini ada. Paling bagus karena pikirannya masih segar, masih fresh, ya, tidak terganggu dengan aktivitas lainnya. Namun di sini ada yang bagus, saya lompat langsung di halaman 195. Nafi pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, coba baca perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab dalam menurut ilmu dan soft nama. Nah, berarti untuk dapat berkah di pagi hari tuntutlah ilmu dan raihlah shaf pertama dalam sholat subuh. Lalu kiat yang berikutnya untuk belajar halaman 197, cara sukses belajar menurut Imam Syafi'i. Dalam bait syair dari Imam Syafi'i disebutkan sebagai berikut: Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan digapai kecuali menempuh 6 hal. Aku akan memaparkan padamu penjelasannya. 6 hal ini adalah: 1. Cerdas,
2 harus semangat, 3 sungguh-sungguh, 4 butuh modal, 5 belajar dari guru, 6 butuh belajar lama. Coba diulang. 1 cerdas, 2 harus semangat, 3 harus sungguh-sungguh, 4 butuh modal, 5 belajar dari guru, 6 butuh belajar lama. Jadi cerdas ada, harus semangat. Di perkataan yang lain itu harus sabar. Yang ketiga itu harus sabar. Yang keempat butuh modal. Yang kelima belajar dari guru. Yang keenam itu butuh belajar lama. Nah sekarang tentang cerdas. Cerdas itu anugerah. Saya sini kisahkan tentang kecerdasan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghafalkan banyak hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Muhammad bin Hamdawai berkata, aku mendengar Imam Bukhari berkata bahwa ia telah menghafalkan 100.000 hadis sahih. Berapa? 100.000. Namun ada 200.000 hadis doif juga Imam Bukhari hafal. Yang sahih dia hafal berapa? 100.000. Yang doif 200.000, 2 kali lipat. Doif saja hafal. Kita sahih saja belum tentu hafal nih. Jangan tanya yang doif, mungkin doif lebih banyak juga. Apa fungsinya Imam Bukhari hafal yang doif? Biar tahu hadis-hadis yang masalah. Nah kuatnya hafalan beliau ini pernah diuji oleh ulama Baghdad. Jadi dia disidang ketika itu. Ibaratnya kayak sidang disertasi lah begitu. Ada 100 hadis yang ingin diujikan pada beliau dengan dibagikan pada 10 ulama. Jadi yang nguji juga ulama. Kalau yang nguji orang awam kan belum jelas kan, orang awam belum tentu hafal. Yang nguji ulama. Jadi masing-masing ulama itu memegang 10 hadis, jadi kan 100. Pengujinya berapa? 10. Berarti dibagi 10 hadis. Untuk diujikan pada Imam Bukhari. Lantas hadis tersebut diacak. Hadis itu ada bagian sanad, periwayatan, yaitu orang dari orang dari orang dari orang dari orang, itu namanya sanad. Dan ada hadis itu punya bagian namanya matan. Matan itu butir-butir hadis atau teks hadisnya. Nah di sini diacak. Sanad yang satu diacak berada di matan hadis lainnya dan seterusnya. Kemudian Imam Bukhari diuji oleh masing-masing ulama tadi. Lantas orang banyak itu dari Baghdad dan Khurasan, hadir ketika ujian itu. Tadi yang saya sebut tadi kayak uji disertasi gitu. Namun ini hadir lebih banyak lagi. Audiensnya lebih banyak. Imam Bukhari ditanya tentang hadis-hadis tersebut oleh masing-masing ulama. Ketika ditanya, Imam Bukhari selalu menjawab, saya tidak kenal hadis tersebut. Semua soal mengenai hadis-hadis tadi Imam Bukhari semuanya jawab, saya tidak mengenal, saya tidak mengenal. Artinya saya tidak tahu, dan saya tidak tahu. Akhirnya orang-orang pun menilai, katanya Imam Bukhari hafal 100.000 hadis. Ini kok ditanya satu pun gak bisa dia jawab. Selalu dia jawab, Pak, saya tidak kenal hadis itu. Selalu dia jawab, saya tidak kenal hadis itu. Selalu dia jawab, saya tidak kenal hadis itu. Setelah pengujian dari 10 ulama ini selesai dengan total ujian 100 hadis, Imam Bukhari lantas berkata pada penguji yang pertama, adapun hadis yang engkau sebutkan adalah seperti ini dan seperti ini, yang benarnya itu seperti ini. Seterusnya seperti itu hadis yang mereka ucapkan tadi diulang, lalu beliau menyebutkan sebenarnya bagaimana 10 ulama beliau jawab hingga total 100 hadis tadi selesai beliau sebut dan benarkan. Beliau ketika itu mengembalikan sanad dan matan hadisnya sesuai dengan yang benar, padahal sebelumnya telah diacak dan dibolak-balik. Dan disitulah orang-orang sangat mengakui kekuatan hafalan dari Imam Bukhari. Ini ceritakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam tahqiq beliau terhadap Al-Ba'is Al-Aziz karya Ibnu Katsir. Berapa hadis tadi yang dites? 100. Pengujinya berapa? 10. Masing-masing ulama pegang berapa? 10. Namun sanad dan matan sudah diacak.
Ulama ini lempar hadisnya ke yang lain, acak ini. Setelah itu diuji satu-satu. Imam Bukhari tadi jawab apa? Saya tidak mengenal. Namun Imam Bukhari hafal yang salah-salah tadi. Cuma satu kali ucap saja loh itu. Yang salah beliau hafal. Beliau sebutkan ulang. Ini yang tadi kamu sebutkan kayak gini, ini salah. Yang benar kayak gini. Tertukar dengan yang ini. Sampai dia betulkan, hafalkan tadi yang salah, yang tadi 100 hadis, kemudian dia rapikan lagi, kemudian sebutkan yang benarnya semuanya. Memorinya kayak bagaimana ya itu ya? Ini komputer bisa error nih kayak begini. Diacak kayak gini mau kembalikan lagi susah loh ini. Imam Bukhari salahnya dia hafal, dia rapikan lagi, sebutkan yang benarnya kayak bagaimana. Nah, baru dari cerita ini orang-orang tahu, ya Allah Imam Bukhari itu luar biasa ya. Jelas tadi jawaban awalnya saya tidak kenal ya, karena memang sudah diacak hadis tadi. Gimana dia mau kenal hadis tersebut? Sudah diacak. Imam Bukhari betulkan semuanya tadi. Nah, kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kuatnya hafalan Imam Bukhari. Sekali mendengar saja beliau bisa hafal, lalu beliau membetulkan yang keliru-keliru tadi setelah sebelumnya telah diacak 100 hadis oleh 10 ulama. Itulah kecerdasan luar biasa dari ulama di masa silam. Ingat, ulama itu ada dua tipe dalam menghafal. Ada yang menggunakan kuatnya hafalan seperti Imam Bukhari, ada juga yang merekam hafalannya di catatan. Namun ingatlah, kalau kita dikaruniakan kecerdasan, manfaatkanlah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Otak jika masih punya space banyak, jangan cuma dipakai untuk ilmu dunia saja. Pelajari juga agama. Terus yang kedua, punya semangat. Dibaca. 2. Punya semangat. Ulama dahulu perlu menempuh perjalanan ratusan hingga ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Lihat semangat yang luar biasa dari mereka. Imam Nawawi dalam sehari bisa menghadiri 12 majelis untuk belajar dengan guru. Ini belum termasuk waktu menulis beliau, karena beliau punya hasil karya tulis yang begitu banyak yang telah masyhur di tengah-tengah kita, seperti kitab Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in An-Nawawi, dan Minhajus Syarah Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan hampir semua cabang ilmu dalam agama Imam Nawawi punya tulisan tentang hal itu. Baik, sehari Imam Nawawi hadiri 12 majelis. 12 majelis. Mbak ada subuh 1, jam 7 1, jam 9, zuhur, ya dah. Terus asar, maghrib. Ini masih belum 12 loh ini. Kita hitung-hitung pakai istirahat tadi. Berarti langsung gitu dia belajar. 12 dalam sehari. Ya, itu 12 dalam sehari loh itu. Belum terpotong sholat tadi. Belum lagi dia nulis. Berkah banget waktu beliau. Dan beliau meninggal dunia ketika usia 40 tahun. Itu karyanya sudah, orang itu mungkin usianya harusnya 60, karena karyanya lebih banyak sepertinya dari umurnya. Luar biasa. Itu punya semangat yang tinggi, belajar ya, dalam satu hari 12 majelis dihadiri. Kita berapa? 1. Itu pun kalau bisa konsen, kalau ngantuk. Ini 12. Jadi kita baru hitung aja itu, ya, itu pakai istirahat tadi baru dapat 6. Baru dapat 6. Ini kalau 12 tuh luar biasa, mungkin sampai jam 12 malam kali ya. Ya, waktu istirahatnya sedikit. Semangatnya luar biasa. Terus yang ketiga, mesti sabar. Coba dibaca. 3. Mesti sabar. Karena belajar itu adalah kesulitan. Dan belajar itu butuh waktu siang dan malam. Kadang harus menahan ngantuk, menahan lapar, dan menahan kesusahan lainnya. Nah, mesti menahan ngantuk, mesti menahan
lapar. Ya, kalau kajian di sini ya berarti nahan ngantuk, berarti nahan mata. Ya, kalau duduk seperti ini ya berarti nahan kaki juga, nggak bisa selonjor. Ya, dia mesti nahan itu. Dan nahan bentuk kesusahan lainnya butuh sabar. Ya, butuh sabar. Terus yang keempat, punya modal. Dibaca. 4. Punya modal. Modal itu dibutuhkan untuk membeli kitab dan untuk melakukan perjalanan safar demi belajar pada para guru. Coba lihat para ulama semangat dalam mengoleksi buku. Diceritakan oleh Ibnu Hajar mengenai Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Duror Al-Kaminah. Ibnu Qayyim sangat semangat mengoleksi buku, sampai-sampai koleksian bukunya tak terhitung. Anak-anak beliau sampai-sampai menjual buku-buku beliau setelah Ibnu Qayyim meninggal dunia. Itu butuh waktu yang lama. Itu selain dari buku yang anak-anaknya memilih untuk mereka sendiri. Nah lihat, koleksian buku Ibnu Qayyim banyak sekali. Saking banyaknya sudah dibagi-bagi ke orang, anaknya sudah ambil bagian juga, tetap belum habis-habis. Saking banyak koleksian bukunya, itu tanda modalnya luar biasa. Ya, maka belajar butuh modal. Selain kitab, ada buku, alat tulis. Perjalanan berarti butuh apa? Bensin, butuh kendaraan gitu. Itu modal. Terus yang kelima, belajar dengan guru. Dibaca. 5. Belajar dengan guru. Ingin mempelajari Al-Quran, fikih, akidah, akhlak, semuanya butuh panduan guru. Contoh, dahulu saja ketika belajar Al-Quran, kita tak mungkin belajar secara otodidak, namun pasti dengan guru. Dan ulama-ulama sejak dahulu selalu punya banyak guru. Karena belajar pada guru, kita bisa belajar akhlak darinya langsung. Itulah yang terjadi di masa Imam Ahmad. Banyak yang berguru pada Imam Ahmad untuk mempelajari akhlak beliau. Beda dengan kita yang lebih asyik belajar lewat Google, YouTube, dan malas menghindari majelis ilmu. Nah, kita cuma tahu siaran live. Ya, cuma tahu ya rekamannya mana. Padahal masih bisa datang. Padahal keadaan ketika hadir di majelis ilmu langsung itu beda. Ya, suasananya itu beda dengan nonton live atau nonton hasil recordingnya. Itu tentu saja berbeda. Atmosfernya beda. Saya sudah sering kali nyebut itu, orang yang nonton bola saja sudah paham itu. Mati-matian jauh-jauh persiapannya 3 jam, 5 jam sebelum ya kick off-nya dimulai itu sudah ke lapangan. Padahal kalau dia mau, itu juga ada siaran live di TV. Ya, stadion terdekat sini apa? Apa, Pak? Stadion terdekat sini yang di Bekasi itu ya? Nah, itu saya nunggu itu. Itu nggak mungkin pas kick off baru dia datang itu. Wah, harus 3 jam nih, harus pertandingan jam 4. Datang jam 12. Nanti nggak dapat tempat lagi. Itu saya tahu itu. Nunggu lama. Terus ketika itu di stadion, duduk juga di situ. Dan gak asik juga, berisik sana sini. Ya. Salah teriak, ya kena lemparan dari tribun lain nanti. Macam-macam kamu itu, bisa ribut. Ya. Kalau dari rumah, wah nontonnya enak. Bisa buat kopi sendiri, duduk di sofa, enak. Mau gol ya teriak-teriak sendiri, mau banting-banting kursi ya punya dia sendiri. Namun ke orang mati-matian pergi datang ke stadion karena tahu apa? Atmosfernya beda. Tahu kayak gitu. Berjuang mati-matian. Kalau dia punya klub kesayangan di luar negeri pun itu, ya. Mau ada di Spanyol kek, mau ada di Inggris kek, dia bisa pergi sampai sana itu. Nabung uang untuk nonton final Liga Champion tuh sampai sana. Tahu. Padahal Liga Champion juga tadi itu ada finalnya di TV juga ada. Ya, itu ada itu. Oh enggak,
Saya pergi sana, suasananya itu beda. Itu saja untuk hal dunia itu. Jauh-jauh berjuang tadi. Ini lintas benua ini. Maka belajarnya beda. Dan orang-orang soleh yang dulu juga belajar tahu. Belajar dengan guru, dengan tanpa guru mereka rasakan itu berbeda. Maka pernah Salman Al-Farisi itu belajarnya serius. Seriusnya gimana? Pindah-pindah itu. Awalnya dia itu di Asbahan sana, di Persia, belajar di situ lewat bapaknya. Bapaknya dulu tokoh Majusi besar. Namun dia dapati ajaran Nasrani, dia nilai itu bagus sekali. Akhirnya dia belajar ke Syam. Di Syam dapat guru yang jelek, cari lagi guru yang lain lagi. Dapat guru yang kedua bagus. Qadarullah guru ini meninggal dunia. Disuruh belajar ke Mosul. Mosul itu di Irak sana. Ketika belajar di Mosul, sama guru ini mau meninggal dunia lagi. Pindah lagi belajar di Nasibin, dekat Turki sana. Kemudian ketika sudah belajar situ qadarullah guru ini meninggal dunia lagi. Belajar lagi ke Amuria. Amuria Romawi sana, Eropa. Ini sudah lintas benua ini. Kemudian guru yang terakhir ini buat baik pada dia, meninggal lagi. Qadarullah mau meninggal. Maka dia minta lagi rekomendasi, belajar sama siapa? Akhirnya disuruh belajar pada Nabi Muhammad SAW yang mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di kota Madinah, perjalanan jauh sekali. Ya, ini bukan perjalanan dari rumah ya ke Masjid Al-Falah, ini bukan. Ini bukan perjalanan dari Jatiwaringin ini ke Jogja, bukan. Perjalanan dari mana tadi? Persia, lompat mana? Syam, terus lompat mana lagi? Mosul, lompat mana lagi? Nasibin, lompat mana lagi? Amuria, baru terakhir mana? Kota Madinah. Salman Al-Farisi. Cari hidayah serius banget loh itu. Kalau kita mah, ngapain kayak begitu? Sudahlah, sampaikan aja lah, lewat WA juga bisa kan? Kalau ini enggak, berjuang banget itu. Mau belajar dari guru. Tahu, rasakan itu berbeda. Ya. Ada yang berjuang jauh-jauh dari Madinah, pergi ke Damaskus, ketemu dengan Abu Darda. Cuma dengar satu hadis saja. Pernah kita sebutkan dalam buku ini. Cuma dengar satu hadis, bukan 1000 hadis. Satu hadis. Itu cuma satu perjalanan. Tahu rasanya beda kalau pergi ke sana mau dengar dari Abu Darda langsung. Ya, itu lebih valid karena saya dengar langsungnya, dengar hadis dari Rasul. Maka dia datang jauh-jauh, datang dia bilang, saya ini dari Madinah, saya mau dengar satu hadis yang ini, hadis ini, ya darimu saja, saya tidak mau dengar dari yang lain. Karena Abu Darda yang punya hadis ini. Sanadnya jadi ali, sanadnya jadi tinggi karena lebih ringkas karena dengar langsung dari Abu Darda. Perjalanan jauh. Maka seorang penuntut ilmu itu belajar dengan guru. Kalau butuh safar, ya, selama safarnya tidak bermasalah, maka dia pergi untuk bersafar. Lalu yang terakhir, yang keenam, butuh waktu yang lama. Dibaca. 6. Butuh waktu yang lama. Imam Ibnul Jauzi masih membacakan kitab Qiraah As-Sahra pada gurunya Al-Baqilani. Padahal ketika itu usianya 80 tahun. Anaknya yang bernama Yusuf pun ikut membaca bersama beliau. Nah, usianya 80 tahun masih belajar, masih bacakan kitab pada seorang guru. Anaknya namanya Yusuf, ikut bapaknya juga belajar langsung bareng bapaknya. Terus Imam Ibnu Hazm baru belajar serius ilmu agama ketika berusia 26 tahun. 26 tahun itu Ibnu Hazm belum paham sholat tahiyatul masjid. Nggak tahu kalau sholat tahiyatul masjid itu ada tuntunannya. Masuk masjid dia langsung duduk. Ada ustadz yang ada di masjid itu marahin dia. Kamu nih kayak nggak tahu aturan saja. Masuk masjid bawa sholat tahiyatul masjid. Terus setelah itu dia keluar. Ada urusan lagi, urusan jenazah. Setelah urusan ini selesai dia masuk masjid ba'da asar. Tadi disuruh sholat apa? Disuruh sholat apa tadi? Tahiyatul masjid. Dia masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid ba'da asar.
Namun menurut mazhab yang ada di masyarakatnya ketika itu, sholat tahiyatul masjid ba'da asar nggak boleh. Akhirnya kena marah lagi. Ya, kamu nih kayak nggak tahu aja. Ini kan ba'da asar, ini waktu terlarang sholat. Padahal sebenarnya masih boleh kalau dalam mazhab yang lain. Namun di masyarakatnya dulu nggak boleh. Akhirnya kan serba salah. Tadi katanya suruh masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Saya sudah sholat tahiyatul masjid, kena marah lagi. Serba salah Ibnu Hazm. Di usia itu baru dia berpikir, kalau gitu saya harus belajar nih. Malu-maluin masa usia kayak begini saya nggak tahu tahiyatul masjid saja itu. Akhirnya di usia 26 tahun baru Ibnu Hazm belajar. Terus ada yang bertanya pada Ibnu Mubarak. Ada yang bertanya pada Ibnu Mubarak, sampai kapan engkau belajar? Dia menjawab, sampai mati insya Allah. Nah, sampai mati insya Allah. Terus Abu Amr bin Ala. Abu Amr bin Al-A'la pernah ditanya oleh Ibnu Mu'adz, sampai kapan orang panas untuk belajar? Jawab beliau, sampai seorang itu panas untuk hidup. Terus Ibnu Akil. Ibnu Akil ketika berada di usia 80 tahun masih terus semangat untuk belajar. Beliau pernah mengatakan, aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku. Aku ingin terus menggunakan lisanku untuk muzakarah, penglihatanku untuk mutolaah, menelaah. Aku tetap ingin terus berpikir di waktu rehatku, sehingga ketika bangkit aku sudah menuliskan apa yang aku ingin tulis. Aku terlihat lebih semangat ketika berusia 80 tahun dibandingkan ketika usiaku 20 tahun. Dinukil dari Ulu Al-Himmah halaman 202. Nah, lihat, berarti kesimpulannya Imam Ibnu Akil tadi usia 80 tahun masih terus semangat. Dia katakan, saya belajar ketika usia 80 tahun ini lebih semangat dibandingkan saya waktu itu usia 20 tahun. Ya, saking semangatnya belajar. Belajarnya lama sekali. Usia segitu masih terus belajar. Nah, kesimpulannya dari 6 poin tadi, berarti belajar yang pertama mesti dengan guru, yang kedua butuh kesabaran. Ya, kadang juga bersabarnya dia mesti bersabar dengan gurunya. Ya, kadang gurunya itu suaranya datar saja, gurunya itu suaranya datar bikin ngantuk. Ya, kayak bapak dengar khutbah Jumat gitulah. Ya, khutbah Jumat lagi baca teks saja gitu. Ada guru ngajar kayak gitu. Aduh, guru apaan ini paling dalam batin ini. Percuma saya datang sini ustadznya kayak gini. Baru duduk plak langsung tenang. Ngantuk maksudnya. Ya. Kadang dia butuh sabar dengan gurunya juga. Kok guru saya itu nggak spesial banget ya? Ini bukan seorang orator dia ini ya. Kok ngomong nggak bisa ya? Tapi ada yang kayak gini namun ilmunya lebih dalam. Sehingga butuh menyesuaikan gitu. Nahan-nahan. Butuh untuk menyesuaikan. Ada yang dia jadi seorang orator, pintar, dia itu public speakingnya itu bagus gitu. Namun nggak ada isi. Karena apa dia cuma buat-buat saja gitu. Dia buat jadi hening, dia buat jadi sedih. Ya seakan-akan cuma dibuat-buat saja. Kurang meresap. Ada yang cuma datar saja, datar tapi kena. Ya. Jadi kadang butuh bersabar juga dengan gurunya tadi. Terus yang ketiga, belajar berniat untuk memperbaiki diri lebih dahulu. Kemudian yang keempat, modal paling penting adalah kuasai bahasa Arab yang kemarin sudah kita bahas. Nah, itu kiat sukses untuk belajar. Belajar dengan guru. Kemudian yang kedua, butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, belajar berniat untuk memperbaiki diri lebih dahulu. Yang keempat, modal penting lagi adalah kuasai bahasa Arab. Maka kalau modal-modal ini penting, nanti makin mudah istiqomah dan juga makin jauh dari futur atau malas belajar. Kemudian nantinya ya sukses dalam belajar dan meraih ilmu dengan lebih mudah dan dalam waktu yang singkat. Baik, tersisa pembahasan jadi pemuda yang berbeda. Kemudian futur, lalu agar bisa istiqomah dalam ngaji. InsyaAllah nanti di pertemuan berikutnya biiznillah. Baik, ada pertanyaan silahkan. Mau bertanya langsung boleh. Iya. Pak, saya mau tanya.
Ya, langsung aja. Tentang yang tadi Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3. Iya. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat malam, sepertiga untuk tidur. Tidurnya sekitar 3 jam tuh. Iya. Bagaimana mengatasi kalau seperti saya yang biasanya tidur kalau kurang dari 5 jam itu waktu bekerja atau misalkan di waktu sela-sela sholat, misalkan baru datang sholat zuhur, di antara azan dan iqamah itu mengantuk kalau kalau tidur malamnya kurang dari 5 jam. Karena Imam Syafi'i sudah biasa. Coba kalau tanya sama orang yang sudah biasa itu, bangun subuh jadi bisa otomatis. Itu nggak pakai alarm, itu sudah tahu. Ya. Oh tiba-tiba tadi tidurnya baru jam 1 malam, bangunnya jam 4 juga sama. Jadi otomatis untuk dia. Jadi memang cuma karena kebiasaan saja, kebiasaan kayak gitu terus. Atau mungkin karena nggak ada waktu lagi, singkat waktunya. Gak ada waktu kesempatan untuk tidur dia kecuali segitu, kesempatan untuk sholat malam yang kecuali segitu, ya, kesempatan untuk yang lainnya cuma segitu saja. Karena saking terbatasnya waktu, cuma pembiasaan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis dikala dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa dan keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Namun Al-Hafiz Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadis itu dhaif. Kemudian Itu di rumahso.com ya? Di rumahso.com. saya dapat ini di poster. Hah? Poster, yaitu dari rumahso.com itu. Al-Albani ini menyatakan hadis ini adalah sahih. Tai. Pertanyaannya adalah bagaimana Abu Thahir dan Al-Albani itu mendoakan dan menyesuaikan hadis ini, Tai. sementara hadis ini dari imam hadis ya, Iya, riwayat apa tadi? Abu Dawud. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tai, berarti perselisihan antara Al-Hafiz Abu Thahir ada dengan Syekh Al-Albani. Dan kita sebagai penuntut ilmu itu bagaimana? Hadisnya secara makna itu benar, cuma masalah riwayat saja. Periwayatannya saja ada orang yang bermasalah di situ. Dan dari sisi makna benar, karena ada penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Makanya kadang kalau saya tulis kayak gitu, saya sertakan 2 langsung, karena barangkali ada yang mengkritik hadis ini. Kemudian saya nukilkan, oh ini ada pendapat yang mensahihkan. Milih yang sahih nggak apa-apa. Bisa jomplang gitu tadi jadi satu sisi yang sahih. Itu biasa aja begitu, kalau orang biasa baca jadi hal yang biasa ditemukan. Ini bilang sahih, ini bilang dhaif. Contoh aja dalam sholat misalnya, Syekh Al-Albani ini kan dhaifkan kalau ba'da ruku' tangan tuh kembali sedekap. Dhaif dia, bahkan dia bid'ahkan itu. Yang lainnya boleh-boleh saja. Ya, Imam Ahmad katakan janganlah terlalu menyusahkan orang itu dalam hal ini, artinya bebaskan saja. Yang mau sedekap boleh, yang mau tangannya itu sadel boleh, turun seperti ini boleh. Jadi kadang harus banyak-banyak kaji berarti. Ya, banyak-banyak belajar di situ. Cukup? Baik. Apakah kakak beradik yang lahir dari satu kandungan ibu tapi beda ayah itu mahram? Satu susu atau tidak? Satu susu atau tidak? Satu persusuan kan? Maka sudah kakak beradik ya, jadi mahram. Mahramnya karena sebab persusuan walaupun bapaknya itu berbeda. Bagaimana kalau terlihat aurat di depan kakak tersebut yang lawan jenis, apakah termasuk dosa? Sesama saudara auratnya itu antara pusar dan lutut, selain itu tidak boleh terlihat. Maksudnya selain antara pusar dan lutut tidak boleh terlihat, yang selain itu boleh dilihat. Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan dan jenuh saat belajar tajwid? Orang itu kalau belajar kadang dia butuh penyesuaian. Ya kayak seseorang itu kalau belajar renang itu nggak mungkin langsung di kolam renang yang dalam, iya kan? Di mana dulu dia berenang? Ambil yang pendek-pendek dulu kan?
Maka dia kadang butuh penyesuaian. Mungkin awal-awal ini baru belajar awal-awal, mungkin banyak disalah-salahkan gurunya, ya. Karena masih butuh penyesuaian. Itu suatu yang wajar saja. Maka kalau mau lanjut bisa berenang di kolam yang lebih dalam, ya harus dia beranjak dari ini dulu. Jangan baru nginjak air dia sudah takut-takut, wah sudah gak usah aja lah. Ya nggak akan bisa berenang. Ya, dia nggak akan bisa berenang. Dia harus nyebur dulu kan, paksakan kan. Tuk, sudah bisa ini. Akhirnya coba-coba sampai bisa berenang di yang pendek dulu ini. Wah, dia seakan-akan sudah pakar, padahal belum. Dia beralih kemudian pada yang lebih lagi. Mungkin karena awal-awal saja, sehingga terasa bosan, jenuh gitu. Biasa awal-awal seperti itu. Maka paksakan lagi untuk belajar serius lagi. Bagaimana kalau ada orang yang masih memaksakan anaknya untuk menikah dengan turunan Arab, menganggap aib atau hina kalau menikah dengan yang bukan turunan Arab, berdosakah orang tuanya? Ini resiko jadi anak keturunan Arab. Namun ada yang tetap gak mau, dia tetap saya mencari ini, tapi ya dengan terpaksa orang tua ya separuh-separuh ridho gitu. Kalau masih bisa dan itu tidak masalah untuk kamu nikah dengan orang Arab, ya sudah, ikut mau orang tua dulu. Ya, ikut mau orang tua dulu. Nah, kalau berat, nah itu baru mudah-mudahan ada komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga membuat orang tua itu hatinya luluh. Apa doanya agar tetap semangat dan istiqomah dalam belajar? Bisa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik, gitu doanya. Tadi kan ada contoh-contoh ulama yang awalnya beliau belajar ilmu dunia kemudian baru belajar di bidang agama. Apakah boleh hal itu diterapkan ke anak-anak kita? Boleh saja. Biarkan dulu dia belajar yang dia itu mau. Ya karena mungkin anak sudah didik dari kecil seperti itu. Dia di SD umum, di SMP umum, di SMA umum. Ternyata setelah SMA dia baru sadar itu. Nah, orang itu baru arahkan situ, enggak masalah. Ya, tergantung di sini bagaimana orang tua nanti membentuk lingkungan anak saat dia itu belajar di sekolah nantinya. Wallahu a'lam. Nanti bisa baca kisah saya sama Dr. Hakim nanti di buku ini. Saya ditegur oleh orang tua karena tidak peduli akan negara alias apatis. Karena saya menjauh kegiatan yang sia-sia tersebut, nonton, debat berita dan lainnya. Bagaimana solusinya? Ya, bilang saya sama orang tua yang ini kan kurang manfaat, bukan berarti nggak peduli sama negara. Ya, ada hal yang tidak penting kita terjun di dalamnya untuk dengar beritanya, ya ada seperti itu. Namun ada yang kita juga perlu prihatin gitu, ada. Kalau itu memang berita yang benar, ada manfaatnya, ada maslahatnya, silakan terjun di situ. Amalan sewaktu hamil itu apa saja Ustadz? Bagaimana kiat-kiat agar semasa hamil tidak malas? Kalau malas itu wajar untuk ibu hamil. Apalagi di trimester awal kehamilan segala aktivitas terhambat karena hanya mau rebahan saja, yaitu seharian. Ya, mohon solusinya. Kalau solusinya adalah ya saat butuh istirahat juga istirahat, saat butuh ya masih bisa untuk hadiri kajian hadiri gitu. Jadi untuk yang masih awal-awal hamil seperti ini kondisinya seperti itu. Tinggal yang penting dia tidak terlalu futur banget. Zikir tetap dijaga, sholat tetap dijaga, kewajiban-kewajiban tetap dijaga, dan hal-hal yang wajib lainnya. Bagaimana jika sehabis sholat subuh selalu tidur lagi? Apakah ada efeknya untuk kesehatan? Kalau memang butuh boleh, ya kalau butuh itu boleh. Dan bagaimana mengalihkan rasa kantuk yang masih ada? Ini cuma kebiasaan saja. Kebiasaannya habis subuh itu mau ngapain? Kalau memang kebiasaannya tidur ya nanti akan tidur terus. Maka kadang mesti diubah pola saat habis subuh itu mau ngapain aktivitasnya. Kalau ada majelis ilmu lebih mending hadiri majelis ilmu dan seterusnya. Atau sibukkan dengan baca zikir pagi, hafalan Quran ya, dan hal manfaat lainnya. Dilihat dari perjalanan para penuntut ilmu yang menjadi ulama tadi, berarti apakah mereka baru mengerti atau belajar agama di waktu bangku perkuliahan? Bisa jadi yang tadi disebutkan 6 ulama tadi ya.
Dan bagaimana jika saya ingin meyakinkan orang tua seperti demikian, meninggalkan perkuliahan duniawi dan lebih tekun ke dalam agama? Karena kebanyakan orang tua sekarang lebih berbangga dengan tingginya sekolah anaknya S2 dan S3. Tetap kalau orang tua memang seperti itu, penuhi keinginan orang tua dulu. Nanti bagi waktu baik-baik, manage waktu baik-baik untuk mempelajari ilmu agama. Tidak masalah nantinya. Apalagi membuat orang tua itu senang, ridho seperti itu. Saya mau bertanya tentang kedudukan dua hadis berikut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqda fi Allahumma syafa'u fiyya. Ini yang pertama, tawasul dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Terus yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hadisnya sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Siang ini saya bahas nanti di Cipinang. Hadis ini kebetulan saya bahas. Hadis yang pertama saya belum tentukan sahih dhaifnya, namun dari sisi makna ada yang keliru. Karena di sini ada bentuk tawasul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia, dan itu tidak boleh. Yang boleh cuma dengan tawasul atas cinta pada Nabi Muhammad. Karena cinta pada Nabi Muhammad berarti amalan. Itu namanya tawasul dengan amalan soleh, dan seperti itu boleh. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu dan beri taufik untuk terus beramal soleh dan senantiasa diberi keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh sebentar, ada ini dulu, ada yang mau syahadat. Kasih mic. Sudah. Sudah pegang ini, sebentar, ada yang mau syahadat dulu. Akhwat 19 tahun. Sudah pegang mic-nya? Coba dites dulu. Bisa? Belum hidup? Sudah pegang mic-nya? Dites dulu. Adisa Putri Natania. Sudah? Hah? Boleh? Iya, menyaksikan.
Baik, bisa dites dulu suaranya? Dicoba. Masuk. Nama Adisa Putri Natania. Ya, betul? Baik. Usia berapa tahun sekarang? 18 tahun. Masih sekolah SMA? Masih sekolah SMA? Sudah kerja? Iya. Baik. Mau bersyahadat masuk Islam kenapa? Mau sholat. Hah? Mau sholat. Mau sholat? Alasannya masuk Islam? Apa? Alasannya masuk Islam kenapa? Karena mau Islam. Hah? Karena mau Islam. Karena sudah belajar Islam. Tidak ada paksaan? Enggak. Enggak ada. Baik. Mau bersyahadat langsung? Sebentar Ustaz, menunggu orang tuanya. Oh, nih orang tuanya nih. Orang tuanya masih non muslim. Orang tuanya non muslim. Ya, jawab orang tuanya Mas. Iya, ada.
Pas sudah. Sekarang Ustaz bagaimana dikonsumsi? Baik Ustaz, siap. Sudah? Sudah apa belum? Siap Ustaz. Bentar, tadi nama Adisa Putri Natania. Iya. Lahir Jakarta 2 April 2001. Iya. Alamat di Jati Bening, Pondok Gede Bekasi ya. Teh. Langsung mau syahadat sekarang? Iya. Ya. Sudah? Siap? Ya. Baik, saya langsung tuntun syahadat yang menandakan saudari nanti masuk dalam Islam. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baik, dengan pernyataan ini saudari dianggap masuk Islam. Nanti untuk pengurusannya bisa ke kantor urusan agama, meminta surat langsung dari kantor urusan agama untuk pengesahan masuk Islamnya. Nanti ada surat yang butuh ditandatangani. Kalau butuh tanda tangan saya, nanti saya akan beri tanda tangan. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan saudari kita yang masuk Islam Allah berikan hidayah dan petunjuk untuk terus istiqomah, dan kita semua juga diberikan istiqomah di dalam Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu bisa ucapkan selamat dan beri semangat untuk saudari Adisa Putri Natania yang telah masuk Islam tadi.